Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh dengan sukacita. Kita berjumpa lagi dengan channel Juliani Tom, dan kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa kami dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan hari ini bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan menolong kami, menaruh pengertian sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti. Dan firman itu akan jadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dalam hidup ini dengan tindakan atau perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dengan judul Pembacaan Hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Dan tema untuk minggu ini adalah mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Di akhir perjalanan pelayanan Musa, ia mempersiapkan umat Tuhan, terutama dari segi kerohanian dan iman. Mengapa? Sebab Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ulangan 1 ayat 38, Ulangan 32 ayat 51 dan 52. Maka Yosualah yang akan meneruskan kepemimpinan itu untuk membawa umat masuk tanah perjanjian. Lalu kemudian, mengapa Musa perlu menasihati atau mempersiapkan umatnya? Karena tadi disebutkan ia tidak akan bersama-sama dengan umat Israel untuk ada di tanah Kanaan. Kemudian ada kekhawatiran di sana, jangan-jangan mereka melupakan hukum Taurat, perintah, firman Tuhan, sehingga mereka akan terpengaruh dengan bangsa-bangsa sekitar yang ada di Kanaan. Lalu kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Jadi tidak salahlah kalau Musa sebagai pemimpin yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun adalah bentuk perhatian dan kasih dari Musa kepada umat Israel. Maka disebutkan di sana bahwa pembacaan hukum Taurat yang sudah selesai dituliskan Musa dan diserahkan kepada imam-imam dan tua-tua Israel, dikatakan Musa untuk dibacakan kepada umat yang sudah dikumpulkan pada satu tempat. Itu terjadi pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu tahun penghapusan hutang di Hari Raya Pondok Daun. Maka sebelum lanjut kita mengenal sedikit tentang Pondok Daun. Salah satu hari raya Israel yaitu Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot. Hari raya ini dirayakan 7 hari pada akhir 7 tahun. Maka tenda-tenda dibuat
di tempat terbuka, dekat rumah atau halaman atau di atap rumah orang Israel. Lalu bagian atapnya ditutup dengan daun palma. Dan dalam pondok itu dihias dengan berbagai ornamen. Ibadah ini dirayakan dengan mengunjungi Yerusalem sebagai suatu ziarah bersama sesudah musim panen. Dan ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan sukacita. Apa makna Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun? Yaitu mengingatkan umat Israel pada tenda-tenda atau kemah-kemah atau pondok-pondok ketika mereka eksodus dari tanah Mesir. Dan selama 40 tahun mereka tinggal di padang gurun dengan kemah-kemah atau ada di tenda-tenda. Bisa kita baca dalam Imamat 23:34, Imamat 23 ayat 42, Keluaran 26 ayat 30. Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot untuk umat Israel mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang mau tinggal di kemah, di tenda. Dan dari kemah, dari tenda di mana bait pertemuan mereka dengan Allah dibangun, dari situ Allah berbicara kepada umatnya. Hari Raya Pondok Daun juga akan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan dengan tiang awan dan tiang api selama kurang lebih 40 tahun. Walaupun umatnya seringkali mendukakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis bagi umat yang dipilihnya. Di mana Tuhan mau bersedia berdiam di kemah buatan manusia. Dan menolong mereka, memberikan segala kebutuhan-kebutuhan untuk keberlangsungan hidup umat Israel. Maka di Hari Raya Pondok Daun inilah hukum Taurat itu dibacakan. Selain hukum Taurat yang dituliskan Musa, dibacakan juga kitab pengkhotbah. Nah, di dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa mengapa umat Israel itu harus dikumpulkan. Dan yang mengumpulkan itu adalah para pemimpin. Disebutkan tadi imam-imam dan tua-tua Israel. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak akan dikumpulkan dan hukum Taurat itu dibacakan. Ternyata tujuannya adalah supaya umat Israel itu mendengar lagi tentang hukum Taurat, ketetapan, kehendak dan firman Tuhan, dan mereka belajar takut akan Tuhan Allah. Lalu kemudian ketika mereka takut akan Tuhan, mereka melakukan dengan setia perkataan-perkataan hukum Taurat yang dibacakan itu. Jadi tujuannya adalah supaya umat Tuhan yang telah hidup di tanah perjanjian dan menikmati kehidupan yang selayaknya, tidak lagi ada di tenda-tenda, supaya mereka tidak melupakan Tuhan, supaya mereka selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka selalu ingat penyertaan Tuhan selama mereka ada di padang gurun setelah peristiwa Eksodus. Jadi, baik orang tua maupun anak-anak laki-laki dan perempuan, bahkan orang asing yang tinggal di antara mereka itu mendengar hukum Taurat dan belajar akan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Itu berarti bahwa betapa pentingnya untuk terus mendengar dan belajar tentang hukum Taurat bagi orang Israel. Sebab bertujuan supaya mereka tetap takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mereka tidak meninggalkan Tuhan selama mereka hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Itulah sebabnya telah ditentukan di dalam ayat 10 bahwa di akhir 7 tahun sesudah masa penuaian, hukum Taurat itu dibacakan, diperdengarkan kepada semua umat. Jadi hukum Taurat yang dibacakan itu berfungsi sebagai suatu pengingat bagi mereka akan kasih Allah yang telah mereka
rasakan dan yang telah mereka alami. Itulah sebabnya mesti ada momen-momen tertentu di mana hukum Taurat itu diperdengarkan, sehingga mereka tidak melupakan akan Allah. Bukankah mereka adalah akan menjadi suatu bangsa pilihan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya? Bukankah melalui mereka, bangsa-bangsa di sekitar kehidupan mereka itu akan mengenal Allah yang hidup melalui kehidupan orang Israel? Maka dengan mereka mendengar hukum Taurat yang dibacakan, lalu kemudian mereka merenungkan, maka mereka akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mereka tetap memiliki iman yang teguh. Ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran dan kecemasan dari Musa. Dia tidak ingin umat pilihan yang telah dibebaskan, yang telah disertai, dituntun oleh Tuhan, berubah setia, membelakangi dan meninggalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita diingatkan supaya sebagai orang-orang tua atau juga pemimpin-pemimpin dalam jemaat dan dalam keluarga, kita selalu menjadikan momen-momen tertentu atau kita perlu mengatur waktu-waktu tertentu untuk memperdengarkan firman Tuhan sehingga keluarga kita, Bapak Ibu sampai kepada anak-anak akan mendengar firman Allah dan menyimpannya. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi takut akan Allah dimulai dari memperdengarkan, memperkenalkan, menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saja anggota keluarga kita, jemaat kita sudah pernah diberitahukan atau diperdengarkan firman. Tetapi kalau tidak diulang-ulang lagi pada momen-momen tertentu, maka firman yang didengar itu bisa saja dilupakan. Tetapi kalau ada secara teratur diperdengarkan firman Allah, maka ketika semua lupa, jadi ingat kembali karena ada yang dengan tekun untuk memperdengarkannya. Nah, dalam Alkitab ini, bacaan firman Tuhan dikatakan kepada tua-tua Israel dan pemimpin-pemimpin umat, imam-imam Bani Lewi. Diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan firman, hukum Taurat. Jangan lupa. Jadi ada kesempatan-kesempatan untuk memperdengarkan firman Tuhan. Itu sangat penting sekali sehingga anak-anak, cucu cece kita tidak akan melupakan Tuhan. Maka di hari raya Pondok Daun ini diingatkan lagi tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya sehingga membuat umat Israel mengingat betapa besar kasih Allah kepada mereka. Sehingga mereka akan hidup benar, hidup taat dan setia. Menyampaikan hukum Taurat di tengah banyak orang yang telah dikumpulkan itu untuk mengingatkan lagi bahwa mereka ada sampai hari itu, sampai menjadi suatu bangsa yang besar, berdiam di tanah yang diberikan Tuhan, itu tidak lepas daripada kebesaran kasih kuasa Allah kepada umatnya. Sehingga dengan mereka mengingat kasih Allah, akan tumbuh keinginan yang besar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Jadi firman itu disampaikan berulang-ulang. Maka kita mengingat Ulangan pasal 6. Dengarlah, Shema, dengarlah. Ada yang diperdengarkan dan ada orang yang menyampaikan. Jadi sebagai pemimpin umat, tapi juga pemimpin dalam keluarga, harus rela berkorban untuk selalu mau memperdengarkan firman Allah. Sehingga tidak akan melupakan Tuhan, bahkan hidup takut akan Dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Musa berbicara
dalam mempersiapkan umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan, maka ada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13 yang tetap cocok, tetap relevan buat kehidupan kita di zaman sekarang ini. Yaitu kita semua dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, adanya media sosial, kehidupan yang serba modern, sebuah tantangan yang menantang kita untuk terus belajar firman Allah, kesediaan untuk mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Tuhan, agar iman kita tetap bertumbuh dan kita terus dapat mengenal Tuhan Allah. Sehingga kita tidak hidup sembarangan, tidak hidup dalam kesia-siaan, tidak meninggalkan Tuhan. Justru kita akan semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita memilih untuk melepaskan diri dari keinginan melakukan dosa. Selanjutnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah atau yang kita kenal Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar. 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, 4. Mendidik orang dalam kebenaran. Dengan firman Allah, setiap kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Jadi betapa pentingnya hukum Taurat bagi seluruh umat Israel, baik orang tua maupun orang muda, sampai kepada anak-anak yang kecil. Betapa pentingnya firman Tuhan itu diperdengarkan dan dipelihara dalam hidup untuk menjadi benteng yang membentengi orang percaya, yang membentengi umat Israel dari kejatuhan kepada dosa, dari meninggalkan Tuhan, dan hidup selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Maka Musa memandang betapa perlunya firman itu diperdengarkan. Maka diaturlah sedemikian rupa, dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Ternyata kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, betapa banyak sekali manfaat ketika seseorang itu mau dengar firman dan mau hidup di dalam firman Allah. Karena melalui firman kita akan mendapatkan pengajaran. Kita tahu kesalahan apa dalam kehidupan kita. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki segala kelakuan dan tindakan. Dan akan dibimbing untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga tidak ada bagian dari hidup orang percaya yang diberikan kesempatan untuk melakukan dosa. Selanjutnya juga dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah penunjuk jalan supaya langkah-langkah kita tidak tersandung. Adalah pelita yang mengarahkan kita kepada kebenaran, karena pelita akan menerangi kegelapan. Lalu kemudian Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk jauh ke dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, dan sanggup menghakimi segala pikiran dan maksud hati manusia. Firman Tuhan ibarat pedang yang memisahkan, yang sanggup menghakimi pikiran dan hati manusia. Dan kemudian Yohanes 17 ayat 17, doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Dari ayat-ayat yang disampaikan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah, Taurat Tuhan, hukum Taurat adalah sumber kebenaran dan juga berkat yang tidak terbatas bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka
Apa yang dapat kita lakukan? Ambil kesempatan untuk dengar firman. Selalu ada kesediaan untuk membaca firman dengan tekun. Sebab firman adalah hidup kita, pedoman kita, tuntunan bagi kita. Ambil kesempatan untuk sedia menerima pengajaran. Karena firman Allah juga bisa memberi hikmat kepada kita. Sehingga kita mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maka Bapak Ibu Saudara, di era yang modern ini, kemajuan demi kemajuan dapat kita rasakan dan kita nikmati, tetapi juga bisa saja kemajuan-kemajuan ini membuat kita melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bisa saja kemajuan-kemajuan ini lebih menarik dan kita bisa tertarik dan hanyut dalam kemajuan yang bisa menenggelamkan kita untuk jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya sebuah koreksi bagi kita sebagai orang-orang tua, orang-orang dewasa, para pemimpin dalam jemaat, pemimpin kerohanian, supaya jangan jenuh, jangan bosan untuk menasihati, untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mengajarkan umat, jemaat, dan keluarga tentang firman Allah. Bagian dari pengorbanan kita untuk mengajar tentang firman Tuhan. Setiap pengorbanan tentu tidak akan menghasilkan kesia-siaan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Beritakan dulu, ajarkan dulu, sampaikan dulu, dan tetap berdoa dalam Tuhan. Itu kekuatan kita, firman Allah. Karena firman Allah adalah Allah sendiri yang akan bekerja dengan luar biasa dan leluasa kepada kita semua. Itu senjata kebenaran untuk memerangi dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Firman adalah pengingat sebagai juga koreksi kepada kita. Apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Sudah sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Jadi tidak salah kalau Musa begitu memperhatikan soal iman, soal takut akan Tuhan. Ketika mereka sebagai suatu umat yang akan hidup tidak lagi berpindah-pindah, tapi mereka akan menetap di tanah perjanjian. Ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran, kegelisahan, tetapi juga demikian yang terjadi kepada kita yang hidup di zaman ini. Maka mari berikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk terus dengan semangat untuk mengingatkan, untuk mengajar, untuk menyampaikan, untuk menasihati. Sehingga anak-anak kita terpelihara dengan baik. Dan mereka boleh menikmati berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Dari apa yang mereka hidupi, yaitu mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Firman Allah adalah berkat bagi kita semua. Karena firman Allah menunjukkan dan mengarahkan kepada suatu kehidupan yang berkualitas, yaitu bersama dengan Tuhan. Kiranya firman ini menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang selalu merindukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan sehingga kami punya semangat dan antusias untuk dipakai oleh-Mu, baik sebagai pengajar maupun sebagai orang-orang yang bersedia untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman, tetapi juga yang hidup di dalam firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan adalah Engkau sendiri yang akan selalu memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.